Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama Rudik Wid di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk mesin dari Toyota Agya atau juga Daihatsu Ayla yang 1000 cc dengan kode mesin 1KR-DE atau 1KR-FE ya. Kalau untuk FE ini untuk tipe yang dijual di Eropa. Mungkin sama juga, saya pikir sama seperti juga bisa dipakai untuk Toyota Wigo ya. Kita akan lihat seperti apa detail dari servis manual ini dan juga untuk file PDF dokumen dari semua file yang saya kemukakan di video ini semua tersedia gratis di link deskripsi video. Tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke pembahasannya ya. Dan bagi yang baru datang, terima kasih sudah menemukan channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Juga berikan like-nya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Langsung saja kita ke videonya. Dan untuk semua file yang diperlukan untuk mempelajari skema mesin dan juga sistem kontrol mesin dari mesin 1KR-DE atau 1KR-FE yang kita bicarakan di sini, maka Anda bisa langsung saja unduh semuanya secara gratis di halaman yang saya berikan di deskripsi video ya. Alamatnya adalah ini. Kemudian filenya semua ini bisa diunduh nih. Kemudian di sini ada engine komponen Daihatsu Ayla. Ini adalah yang sudah mungkin Anda punya. Ini adalah berupa ini ya, sistem penamaan dan juga penjelasan semua komponen yang ada di mesin Daihatsu Ayla atau juga Agya yang 1000 cc dan juga untuk yang 1300 cc 4 silinder. Semuanya ada di sini. Ini akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini untuk yang mesin 1KR ini, kita di sini nyari yang 1KRDE itu susah dan saya belum dapat yang rilis versi bahasa Indonesianya. Ini kebetulan saya dapat yang versi bahasa Inggris ya. Kemudian di sini apa saja yang dibahas itu yang penting-penting saja ya, dari mulai sistem engine control system, kemudian ada charging, cooling, kemudian ada ignition dan starting. Dan kita akan lihat seperti apa sih isinya gitu loh. Langsung saja kita ke pembahasannya dari masing-masing ini ya, file ini ya. Ini untuk engine mechanical. Nah, ini saya dapat dari mana ini ya, engine mechanical ini untuk 1KRFE ya. Nah, ini ya. Ini saya dapat itu ini dari nyari secara random dan kebetulan saya nemu ini. Ini sangat jelas di sini ya mengenai apa-apa yang ada dalam mesin ini, bahkan model potongan seperti ini sangat berharga kalau kita ingin gunakan sebagai pedoman servis dari mesin 1KRDE ya atau 1KRFE, 1KRD. Bedanya di sini aja sih, yang paling mencolok itu adalah di model ini nih, bentuk daripada filter olinya. Kalau 1KRFE itu yang ke bawah. Ini untuk Eropa ya. Kemudian kalau 1KRDE kan dari samping seperti yang kita punya ya. Nah, seperti ini saja, ini semua sudah mewakili. Ya tentunya ini beda-beda kecil seperti bentuk daripada filter udaranya. Ini kan beda-beda kecil nih ya. Semua kalau throttle body dan lain-lain sistem jalmnya saya pikir sama. Kemudian kita akan lihat ya, ini apa saja dijelaskan di sini. Wah, banyak sekali pokoknya.
Di sini dijelaskan dari mulai engine precaution, ignition switch operation, engine vehicle inspection, inspeksi oli, inspeksi filter udara, inspeksi busi, inspeksi timing pengapian, inspeksi idling speed, kemudian inspeksi kompresi, inspeksi karbon dioksida. Karena kan untuk engine dari satu KRFE dan lain-lain tentunya sudah harus mengacu pada teknologi terbaru dan harus comply dengan sistem pengendalian gas buang ya, dalam hal ini Euro 4 ya. Kita akan lihat nih, seperti apa ini isi semuanya ini. Tentunya kita tidak akan membahas satu persatu, akan tetapi kita akan note-note saja semuanya ini, karena tentunya Anda bisa pelajari sendiri ya, dengan cara mengunduh file ini semua yang sudah saya berikan. Oke, sebentar, ini sudah saya masukkan ke dalam ini belum? Karena ini saya dapat ini terbaru. Kalau di sini ini belum dapat ini. Ini nanti akan saya berikan ya ini. Ini akan saya sisipkan lagi ke di sini ya. Coba kita sisipkan lagi ke sini biar gampang ya. Ini kemudian gini, kemudian ditaruh di sini ya. Nah, ini lagi ngupload ya. Nah, ini sekedar patching biar Anda mendapatkan nilai tambah gitu kan, agar kita bisa tahu seperti apa. Nah, ini sudah saya masukkan ke sini sehingga bisa di-download. Filenya kecil, hanya 10 MB. Semua ini juga kecil, yang paling besar 26 MB. Itu adalah untuk engine komponen dari Daihatsu Ayla. Oke ya. Engine komponen itu seperti apa sih? Nah, ini kita akan culik dulu ya. Engine komponen itu hanya seperti ini aja. Ini bisa Anda download ini kalau nggak salah ini dari websitenya Astra 2000 ya, yang Daihatsu ya. Ini bisa di-download di sana. Nah, kalau kodenya untuk 1 KRDE itu adalah 1000 cc, kemudian yang 3 NRVE ini untuk 1200. Sorry, tadi saya salah menyebutkan 1300 tapi 1200 ya. Ini adalah yang digunakan juga pada mesin Calya Sigra ya. Kemudian ini menjelaskan yang lain-lain, saya kira ini sudah bisa dipahami. Nah, daftar ini semuanya ini berisi kayak gini nih. Tapi ini untuk sistemnya Daihatsu ya. Kalau misalkan Anda samakan dengan mungkin Agia akan beda. Tetapi ini sangat penting, kenapa? Karena kan toh pada dasarnya mesin Agia itu adalah ya mesinnya Ayla kan. Hanya beda aja di body dan juga di model luarnya saja. Kalau internal kayak gini ya ngapain pusing-pusing, tinggal saja diberikan penamaan yang sama. Saya kira semuanya akan sama, nggak mungkin kalau nggak sama. Saya kira ini semua sama aja antara Agia atau Ayla ya. Nah, ini mengenai engine numbering, komponen numbering dan juga identifikasi kodenya itu ya. Nah, kalau kayak gini kan ini pentingnya adalah untuk mengetahui susunan daripada kayak gini nih. Nah, ya, susunan baut-baut ini kemana. Ini sangat penting kalau misalkan Anda juga pergunakan ini untuk servis ya, dalam artian sebagai pedoman servis. Kadang kan kalau kita tetap saja setiap orang yang bengkel itu pasti belajar juga ya, nggak bisa juga kita langsung bongkar semuanya. Kalau nggak dipelajari ya gimana tahu. Tapi ada juga yang modelnya Anda itu orangnya otodidak semuanya ya, pokoknya bongkar aja nanti dipasang lagi, itu ada yang kayak seperti itu. Tapi di sini saya menekankan bahwa ini adalah bisa digunakan sebagai sarana belajar, tentunya adalah untuk adik-adik SMK yang otomotif, biar tahu update-nya seperti apa sih engine seperti ini. Nah, ini akan sangat berguna untuk Anda pelajari, bahwa Anda tidak ada berpaku mungkin hanya pelajari mesinnya 5K-nya Kijang ya, semuanya sudah berubah coy. Nah, ini yang paling terbaru, tentunya kita mengikuti perkembangan yang ada secara dinamis. Nah, ini kan sangat gampang ini untuk mencari, oh part sekian ini untuk mencocokkannya, ini sangat berguna. Itu, ini isinya adalah
seperti ini. Kemudian apalagi? Nah, tentunya seperti ini nih. Nah, kan? Ini kan penting nih kita tahu, ini komponennya seperti ini dapat mana, dapat mana. Ini sangat berguna daripada Anda misalkan kesulitan ketika menemukan di kendaraannya langsung, kan kita bisa tahu, oh bagian yang ini tuh sebutannya apa ya, gitu kan, dapat mana ya. Ini semua kan jelas dari gambar yang dijelaskan di sini, begitu loh. Itu maksudnya. Kemudian kalau Anda lost in translation atau ketika Anda mencari-cari, nah ini kan sangat berguna informasi ini buat Anda semua ya, tentunya kalangan bengkel, kalangan para penggiat otomotif dan juga penyuka mesin. Nah, mungkin Anda bongkar, lupa nih, boleh ini kemana nih? Nah, ini sangat berguna sebagai bahan untuk yang paling benar tuh caranya gimana sih? Nah, ini pasangannya di sini, pasangan di sini. Karena pasti ada yang lupa ketika Anda bongkar-bongkar, itu akan pasti ada lupa. Gitu ya. Ini adalah isi daripada file engine komponen Daihatsu Ayla ini yang bisa digunakan juga untuk Toyota Agya. Nah, ini kan, ini pasangan untuk apa ini? Ini water pumpnya. Nah, ini kepala saya pelajari dari kemarin tentang water pump ini juga dari sini-sini nih. Ini sangat penting nih. Nah, ini tentang bongkar pasangnya radiator. Oh, konstruksinya seperti ini. Nah, ini seperti ini kan alurnya. Ini kita bisa pelajari kan. Ini sistem radiatornya untuk mesin yang 1000 cc seperti ini. Tentunya yang 1200 juga beda. Ini makanya saya hanya fokus pada untuk 1000 cc sesuai dengan kendaraan saya. Maka ini agar cepat, maka saya kasih tanda merah ini agar ini saya kecualikan. Oh, ini yang 1200 cc nggak usah dipelajari deh. Kita fokus sama yang ini saja begitu. Nah, ini termostat, ini tutup termostat. Ini sambungannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ini reservoir tank. Sudah sangat jelas dijelaskan semuanya di bagian ini semua. Ini tuh jelas banget ya. 542 halaman, bayangan aja. 500 komplit plit semua ya. Hingga pretelan-pretelan semuanya ada ya. Bahkan pretelan semua untuk jok segala macam hingga knalpot semuanya ada. Oke, ini Anda bisa pelajari sendiri ya. Oke, langsung saja kita ke mesinnya. Ini kita ke mesinnya ya. Ini ke tadi ya, mechanical tadi ya. Nah, ini kita close biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sangat penting untuk dipelajari ya. Ini komponen-komponen pada camshaft. Nah, ini copotannya mana, copotannya mana, copotannya mana. Nah, ini kan sangat berguna ini kalau misalkan Anda ingin benar-benar tahu ini namanya apa gitu kalau dari pabriknya ya. Ya mungkin kalau kemudian sama orang bengkel beneran namanya akan berubah lagi ya. Tentunya tinggal disesuaikan saja. Nah, kan ini mana camshaft, oh camshaft mana camshaft timing sprocket assembly yang mana, bautnya yang ini semua bisa dilacak ini gitu, ini gasketnya. Nah, ini sangat berguna ya. Kemudian cara untuk melepas filter udara kap assembly, caranya seperti ini kalau Anda nggak tahu. Ini bisa dipelajari semua di sini ya. Kemudian apalagi? Ini bukaan tentang mesin-mesin ini ya, tentang sensor-sensornya. Ini nyoloknya kemana? Tuh, remove timing gear cover tie plug. Nah, ini cara untuk membuka timing gear cover ya. Nah, ini timing mark kayak gini. Ini pedoman ini tentunya diperlukan ini kalau Anda benar-benar ingin mempelajari mesinnya. Ketika tentang timing, tentang BDTC. Nah, before that time center apa itu ya? Ini cara membuka ini. Semua dijelaskan tentunya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya gampang dipelajari. Ini kan hanya bahasa Inggris teknik, bukan bahasa Inggris yang ribet. Ini. Oke, dari engine mechanical kemudian kita akan lihat untuk engine control system. Nah, ini sangat
berguna juga nih posisi-posisi seperti ini apa nih, ini EVA VFV, kemudian ini posisi ECU-nya di sini, kemudian ini relaynya dan lain-lain, tentunya semua sudah tahu ya kan, tetapi ada yang nggak tahu seperti posisi yang ECM itu di sini. Ini kan menjelaskan secara pictorial diagram, ini sangat berguna nih untuk kita gunakan sebagai pedoman. Nah, ini ya. Nah, seperti ini kan. Ini ya, mana yang mana, mana yang mana. Oke. Fuel injector, ini throttle body. Oh iya iya iya, mirip-mirip saja kan ya. Ini bedanya hanya ini aja nih untuk rumah dari filter udaranya. Yang lain-lain sama. Ini posisi camshaft position sensor untuk posisi sensor ECT di sini. Ini posisi sensor knock, ini sensor crankshaft, ini sensor oksigen semua. Nah, ini saya kasihin seperti ini karena ini for LHD, ini untuk kendaraan dengan kemudi kiri ya. Kita kan menggunakan sistem RHD. RHD ya tentunya ini yang kita pelajari. Nah, ini posisinya ini kalau ada engine switch di sini. Ini untuk yang terbaru ya. Terus ini ada ECU untuk MMT. Ini multi mode transmission, itu kurang ngerti saya. Nah, ini posisi untuk switch yang di belakang itu ya, di belakang laci dashboard. Ini ada stop light switch ada di sini. Nah, posisi ini kan kalau kita nggak tahu kan nyari-nyari. Nah, ini kan sudah dijelaskan di sini. Gitu. Kemudian, waduh, pusing dah. Ini apaan? Nah, ini adalah yang saya suka nih. Dari dokumen ini adalah penjelasan tentang secara sistemnya itu seperti apa, mana kemana gitu loh, apa yang terhubung. Ini semua ya sudah mewakili semuanya ya, sensor-sensor yang penting. Sensor apa saja yang ada pada mesin 1 KRD atau FE, pada Toyota Agya atau juga Daihatsu Ayla. Ini ya. Nih sini ya. Ini berguna tentunya untuk pelacakan pada wiring harness tentunya. Nah, kita kalau ini untuk wire harnessnya ini mengacu pada sistem pabrikan ya, bukan custom ya. Tapi kan paling nggak kita tahu, oh ini terhubung dengan sini, ini ECM tuh hubungannya kemana aja nih. ECM itu anggaplah ini brainnya ya, otaknya daripada sistem kelistrikan mobil, ECU atau ECM. Nah ini semuanya seperti ini. Nah kan ya, ini ignition coil, ini sebagai output tentunya ya. Kemudian engine coolant temperature sensor ini sebagai input. Kemudian manifold absolute pressure sensor ini input. Kemudian clutch start ini input. Kemudian ini segala macam ini bisa output atau juga input. Ignition ini adalah untuk switch ya, kunci kontak ya. Nah, skemanya bisa dipelajari dari sini. Ini masih lanjut, ini masih jauh, ini masih lanjut hingga ke sini ya. Walah, 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 walah. Kemudian di sini juga dijelaskan juga ini untuk sistemnya ya, tentang gejala-gejala apa itu, tentang ini troubleshoot kalau nggak salah, yang berhubungan dengan ini ya. Tentunya juga untuk mengetahui kondisi level standar tegangan kalau Anda mau benar-benar mau memeriksa ini ya. Tapi ini kan jarang rusak, tetapi juga perlu diperhatikan kalau misalkan rusak ya. Ini untuk standar dari pabriknya semuanya diberikan di sini ya. Ini sangat jelas sekali. Bahkan juga kalau untuk ini ya, kalau pengecekan menggunakan osiloskop. Nah, ini bisa di sini diberikan untuk setting untuk osiloskopnya berapa per division untuk dicolokkan ke sononya. Nah, ini semua ada di sini. Nih, ini penting ini kalau benar-benar kita ingin mengecek menggunakan osiloskop. Tapi teknologi terbaru adalah menggunakan cara sistem on-board diagnostic, yaitu OBD2 yang sekarang sudah populer ya. Jadi kendaraan baru sekarang sudah tinggal scan, tapi tentunya kita pengen tahu seperti apa alurnya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang diagnosis system di sini, apa dan bagaimananya. Tentunya ini
mengacu pada penggunaan intelligent tester. Ini intelligent tester ini adalah yang punyanya pabrik tentunya ya, bukan dipunyai oleh perseorangan. Tentunya perseorangan banyak sekali untuk EBD scanner, modelnya pun serupa tapi tidak sama. Kalau untuk ini kan buatan pabrik, tentunya ini lebih spesifik ke digunakan pada kendaraan yang ini begitu loh. Kalau untuk yang OBD scanner itu kan ini ya lebih ke umum ya, walaupun tidak semua. Kan juga dijelaskan juga pada biasanya pada paket penjualan OBD scanner itu mobilnya tahun berapa dulu gitu kan. Kalau tahun 2008 ke sini, nah itu akan lebih gampang. Kalau tahun 2000 hingga 2008 ya tentunya agak susah karena kadang tidak didukung oleh si OBD scanner seperti ELM 327 yang murah meriah. Ya, ini posisinya ini DLC. Nah, ini mana can high, mana can low. Can itu adalah can bus ya tentunya. Ini untuk lebih ke spesifik electrical ini ya. Dokumen ini 346, saya tidak bisa membahasnya per halaman karena ini panjang sekali sehingga kita perlu untuk ini saja ya. Untuk kita sederhanakan. Bahkan di sini juga dijelaskan untuk kode DTC-nya itu seperti apa. Nah, ini kan kalau misalkan ada kode DTC P0112, P0013. Nah, ini berarti berasal dari intake air temperatur sensor IAT. Sensor IAT-nya itu ada apakah dicopot, apakah rusak. Nah, ini bisa ketahuan. Nah, seperti itu kan. Itulah fungsinya kode diagnosa kesalahan atau juga malfunction. Nah, ini saya juga sampai pelajari juga ini kan kemarin dari fungsi saya pengen tahu ini hubungan daripada sensor-sensor itu kalau secara pabrik bagaimana tentang standar value-nya untuk seperti coolant temperatur. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ternyata pabrik itu menentukan sekian. Oh, 75 derajat hingga 95 derajat. Ini anggaplah ini adalah untuk suhu optimal ya. Suhu optimal mesin gitu kan. Sebelum mesin mencapai suhu ini dan dijaga di antara ini, maka sistem lain harus bekerja untuk menyesuaikan panasnya mesin hingga ke antara 75 derajat hingga 95 derajat. Nah, di sini agak rumit ini karena sudah harus berpikir tentang mesin. Karena kan ini hubungannya nanti adalah dengan sistem pendinginan ya. Karena sistem pendinginannya juga berhubungan juga dengan konsumsi bahan bakar. Kalau misalkan terlalu rendah itu tentunya akan membakar bahan bakar lebih banyak gitu kan. Terlalu panas ya mesin kepanasan, nggak boleh gitu loh. Nggak boleh kepanasan, nggak boleh juga terlalu dingin. Nah, aduh, pusing deh. Nah, kita bisa tahu dari sini nih, oh pabrik menentukannya sekian. Ini adalah standar pabrik. Oke, apalagi dari sini? Ini masih berputar semuanya. Di sini juga ada ini trouble code chart. Boleh. Pokoknya kalau dipelajari semua ini sampai mumet ya. Tentunya kita ambil adalah yang penting-penting saja, yang sering kita jumpai berhubungan dengan kerusakan umum yang sering kita alami. Nah, ini semua camshaft hingga apa terakhir. Terakhir. Nah, ini adalah berhubungan dengan EAT itu ya, yang orang-orang kenapa diakali dengan cara piggyback dengan menggunakan resistor agar katanya biar lebih kenceng. Nah, ini dasar-dasarnya adalah dengan penipuan sensor di sini kan. Ini apa ini? Derajat kilogram. Ini sensor MAF. Kita bisa pelajari semuanya ada di sini. Tentunya ini adalah untuk para entusias yang sudah berpikir advanced alias bukan kelas kemarin sore seperti saya. Akan tetapi ini juga berguna untuk siapa saja. Oh, posisinya seperti ini. Nah, begitu. Oke, dari sini dari sistem mesin, dari sistem kontrol mesin. Kemudian kita akan lihat untuk bagian apa lagi? Ignition. Nah, ini menjelaskan tentang part yang berhubungan dengan sistem pengapian.
Sistem pengapian tentunya berhubungan dengan busi, camshaft position sensor, dan crankshaft position sensor. Nah, posisi-posisinya ini dijelaskan seperti ini. Ini tidak terlalu banyak, hanya 24 halaman saja, tetapi ini apa yang kita mencakup. Nah, ini tentang skema-skema juga ya, tentang sistem ignition ya. Tentang cara merawat busi juga dijelaskan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian dari ignition kita akan lihat starting. Nah, sistem starting ini tentunya berhubungan dengan sistem starting ya, yaitu berhubungan dengan generator dinamonya ya. Nah, ini tentunya wiring diagram. Nah, ini sangat diperlukan untuk melacak kalau misalkan terjadi kerusakan pada sistem wiring, maka ini sangat membantu. Oh, posisinya di mana nih untuk relaynya, untuk posisinya kemananya hubungannya dengan ECM. Nah, ini semua dijelaskan di sini. Ini gambar kayak gini penting bro, daripada Anda bongkar-bongkar kemudian melakukan pembuatan bayangan sendiri terhadap ini semua. Ini kan sudah ada, pabriknya aja membuatnya seperti ini, tinggal kita pelajari saja alurnya kemana. Nah, demikian. Oke, ini apa nih, sampai pusing dah pokoknya. Starter, ini posisi starter, hingga menjelaskan juga tentang ini ya, tentang posisi apa, tentang ini ya, bongkar pasangnya ini aki, tentang bongkar pasangnya ini sistem ininya ya, motor starternya ya, dinamonya ya. Nah, tentunya ini untuk mencari ini harus cari satu-satu, dan juga menjelaskan tentang ACC relay. Nah, sini semua instalasinya di sini yang kita tahu adalah di belakang dashboard itu. Tapi apakah dia mengulas tentang ya 1, 2, 3 enggak semuanya? Tidak. Saya pernah memberikan ini pada ulasan yang sebelumnya ya. Pada ketika saya memperbaiki audio mobil, di situ saya sudah membahas tentang sekring ini, tentang ini. Anda bisa dapatkan dari ilmubeton.com. Itu ilmubeton.com, di sana sudah menjelaskan letak dan designasi keterangan dari masing-masing sekring Agi Ayla yang keduanya, bahkan untuk yang box sekring yang ada di untuk box sekring yang ada di dalam engine compartment, dan juga yang ada di belakang dashboard, karena hanya itu dua itu aja sih untuk letak dari box sekringnya. Ini yang ada di mesin itu ya, ya seperti kita ketahui. Kemudian yang di belakang dashboard yang tadi. Ini designasinya kemana dan cara pengecekannya, standar pabriknya, semuanya ada di sini. Dan ini terakhir adalah untuk apa ya, ignition, starting motor udah, ignition udah, semua udah ya. Ini apa ini? Oh, engine control, ini yang berhubungan dengan sistem kelistrikan ya, engine control ya. Ini kalau ini susah ini dapatnya, ini bener ya. Saya kemarin itu dapat ini tuh bisa masuk ke Toyota ya. Nggak tahu kenapa kok bisa masuk ke sistem itunya Toyota. Saya bisa masuk. Kemudian setelah mengambil ini, kemudian besok beberapa minggu balik lagi tuh nggak bisa lagi ngambil semua ini. Tapi ini semua sudah saya buat. Saya kebetulan waktu ketika masuk itu bisa saya download hampir semua ini untuk sistem ininya. Tapi saya pikir ini saja yang sudah mewakili semua. Ini kalau nggak salah ini punya Toyota Wigo ini. Saya banding-bandingkan dengan Yaris juga hampir sama-sama saja seperti ini ya. Ini tentunya lebih enaknya adalah ini digunakan untuk pelacakan. Kenapa? Karena untuk ini sudah standar ini, untuk kabel-kabelnya ini warnanya kan beda-beda nih ya. Nah, ini dijelaskan, oh warna ini. Nah, ini kemana, ini bisa dilacak. Sangat penting ini bro. Makanya kan kita harus koleksi seperti ini, agar kalau misalkan ada kerusakan yang berhubungan dengan kelistrikan, yang berhubungan dengan ini, kita bisa tahu, oh ini kemananya gitu loh. Tidak hanya tahu, oh, ini sekringnya ini, tapi kan kita nggak punya bayangan nih, sistemnya seperti apa, hubungannya sama seperti ini. Ini kan speedometer, ini adalah untuk speedo ya,
Oh, ternyata ada sekring yang ke sana, ada sekring yang ke sana. Nah, seperti ini sangat membantu digunakan untuk pelacakan kerusakan. Nah, ini juga untuk kalau Anda mencari kepalanya yang di mana posisinya, ini semua ini tentang tentang ini ya, wiring harness nih. Ini sebenarnya banyak sekali saya udah coba download semua, tetapi ini dijelaskan juga ada di bagian lain ya. Ada di sini, nanti akan saya jelaskan juga. Saya akan attach di deskripsi video ya. Karena ini spesifik ke hanya kelistrikan saja, Karena lari-larinya semuanya ke audio, ke semuanya ke wiper, ke sen, semuanya ada di pembahasan dokumen ini. Gitu, pemirsa. Oke, panjang lebarnya seperti itu. Saya kira semua Anda bisa pelajari sendiri di sini, sehingga saya tidak perlu menjelaskan satu-satu ya. Anda bisa kerjakan sendiri, download, unduh dokumennya, kemudian Anda pelajari sendiri ya. Kalau mencari-cari kan Anda pusing nih, nyari tempat lain belum tentu kagak ada kan. Nah, tinggal download aja di sini gratis. Saya berikan untuk Anda gratis. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.